Oke, selamat malam rekan-rekan trader sekalian. Bertemu lagi di webinar Prime Academy yang malam ini di sesi intermediate kita akan mempelajari sebuah indikator ya, indikator untuk mengkonfirmasi mengukur tren. Jadi nama indikatornya adalah ADX. Nanti rekan-rekan trader bisa juga di akhir sesi siapkan laptop atau komputer, jadi kita akan langsung settingkan indikator ADX ini di komputer. Oke, kita mulai sesi pembelajarannya. Jadi sebelum menganalisa tren dengan indikator ADX, rekan-rekan trader, saya akan menjelaskan dulu tentang lebih jauh ya, sifat-sifat indikator. Pelajaran dasar tentang indikator yang perlu diketahui setiap trader adalah indikator bertindak sebagai pengingat terhadap pergerakan harga. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi alat analis teknis lainnya. Contoh, untuk pengukuran, untuk konfirmasi seperti itu ya. Jadi secara umum indikator itu teknikal dibagi menjadi empat jenis ya. Pertama adalah indikator jenis trend following indikator. Indikator-indikator umum ini masuk kepada kategori seperti MA, MACD, parabol besar, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah tipe momentum indikator. Yang termasuk kategori ini adalah seperti stokastik, Williams, sama RSI, dan seterusnya. Kemudian, ada juga volume indikator. Secara umum termasuk kategori OBV, on balance volume. Jadi ini lebih ke apa ya, kayak histogram seperti itu. Kemudian ada juga volatility indikator, contoh untuk menentukan tingkat volatilitas harga seperti BBM, Bollinger Band ya, Keltner, dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis sifat indikator tersebut, mari kita bahas sifat indikator tersebut. Sifat indikator dibagi menjadi dua jenis, rekan-rekan trader, yaitu lagging dan leading. Apa sih leading dan lagging itu? Jadi ketika memanfaatkan indikator leading dan lagging, Anda bisa menggunakan trendline atau indikator lain untuk mengkonfirmasi hasil analis agar kelemahan indikator bisa terdeteksi. Beberapa trader bahkan mulai menggunakan indikator untuk memprediksi arah harga di masa depan. Jadi contohnya indikator leading. Indikator ini bersifat leading atau memberikan sinyal sebelum tren baru atau pembalikan terjadi. Kelemahannya adalah jika digunakan dalam pasar trading, ketika membaca tren berikutnya, indikator ini kemungkinan ada memberikan signal palsu atau repain, false signal ya. Namun dengan indikator ini, trader bisa mengambil posisi lebih cepat dan secara otomatis dia membantu trader untuk mendapatkan profit lebih banyak. Beberapa tren populer beserta indikatornya meliputi yang leading adalah stokastik, parabolic SAR, dan RSI. Jadi itu leading ya sifatnya. Kemudian yang lagging adalah seperti nama indikator ini, memiliki jadi tingkat pembacaannya telat dalam memberikan sinyal untuk masuk, sehingga trader dapat kehilangan profit. Sebagai contoh, stokastik oscillator setting 20 ya, itu artinya dia akan menggunakan 20 hari terakhir sebagai aksi harga sekitar sebulan dalam memperhitungkan semua pergerakan sebelumnya akan diabaikan. Jadi indikator ini berperan untuk memberi petunjuk pada trader kapan mengambil posisi buy atau sell. Indikator lagging memberikan sinyal setelah tren dimulai. Jadi contoh indikator ini bersifat misalkan MACD dan MA. Kalau begitu saya lanjut kembali ya ke pembahasan. Oke, menyimak arah tren tak cukup untuk kita bisa sukses dalam trading. Kita perlu analisa
untuk mengukur kekuatan tren agar sinyal entry dan exit lebih terkonfirmasi. Nah, indikator ADX ini adalah solusi yang tepat. Seringkali orang banyak tahu ya kapan harga trending, tapi mereka kurang tahu kapan tren mulai melemah dan sudah jenuh, sehingga biasanya yang buy paling akhir terplotting sell. Misalkan yang sell terakhir terplotting buy, seperti itu. Jadi trading dengan mengikuti arah tren adalah cara yang paling populer dan tentunya menguntungkan. Beberapa indikator yang mengindikasikan arah tren telah tersedia dalam platform trading sebagai paket software untuk mendeteksi arah. Jadi banyak juga tools-tools lain yang memang fungsinya untuk indikator ini. Jadi untuk indikator pengukur tren ya. Jadi salah satu indikator pengukur tren yang sederhana dan cukup populer, kemudian ini juga sebuah basic indikator adalah Average Directional Index atau ADX. Nah, ADX ini saya sering pakai juga di weekly outlook ya. Biasanya saya sertakan ADX untuk pengukuran sebuah kekuatan tren. Meskipun dalam prakteknya indikator ini termasuk lagging ya, atau lambat mengantisipasi pergerakan harga, namun masih bisa diandalkan dan cukup efektif jika telah terbiasa menggunakannya. Nanti kita bahas ya untuk cara penggunaan ADX ini. Sebetulnya sangat mudah kalau sudah kita pahami. Jadi ADX ini dibuat oleh Welles Wilder yang memang untuk mengidentifikasi arah dan kekuatan tren. Pada prinsipnya indikator ini menunjukkan kapan mulai terjadinya tren, sampai berapa kuatnya tren tersebut, dan kapan tren mulai melemah. Untuk trading dengan indikator ini kita dianjurkan untuk entry pada saat tren mulai terjadi dan exit saat tren telah melemah. Tidak ada batasan time frame berapa yang paling cocok, itu tergantung jenis trading Anda ya. Bisa pakai M5, M15, M30, H1, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya ADX ini bisa berjalan baik di semua periode time frame waktu trading. Oke. Dalam platform trading, MetaTrader, indikator ini bisa langsung digunakan dengan masuk ke insert indikator, kemudian pilih Average Directional Movement Index. Nah, indikator ADX ini terdiri dari 3 komponen. ADX itu sendiri menunjukkan kekuatan dari tren itu sendiri secara umum. Contoh, jika ADX lebih besar dari 20 value-nya, maka tren dianggap mulai menguat. 3 sifat komponen itu adalah ADX berada di antara level 20 sampai 40 mengindikasikan tren sangat kuat. Nanti kita praktekkan di Meta 4 ya. Kemudian ADX di antara level 40 sampai 60 adalah level overbought sama oversold. Jadi, nah yang poin ketiga adalah sedangkan ADX lebih besar dari 60 mengindikasikan tren telah mencapai level jenuh atau kemungkinan akan berbalik arah koreksi. Oke. Kemudian adalah keterangan penggunaan.